Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anfusakum wa ahlikum nara al-ayah wallahu a'lam bimuradih bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man lam yusalli fahuwa kafirun, al-hadis. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan salam kepada junjunan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga rahmat dan salam selalu berkekalan dilimpahkan kepada seluruh sahabat-sahabatnya Nabi, para tabi'in, tabi'innya, dan kepada seluruh kaum muslimin muslimat bil masyariq wal magharib. Wa min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin min laduna Adam ila yaumil qiyamah. Pertama-tama yang Al-Fakir hormati, yang Al-Fakir cintai, yang Al-Fakir banggakan, dan yang Al-Fakir sangat muliakan, kepada seluruh kaum muslimin muslimat, ikhwan akhwat Al-Fakir dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi panjang umur yang berkah, memberi limpahan rezeki milik yang berkah, manfaat, dan diberikan keturunan generasi yang soleh-solihah, berbakti kepada Allah, dan juga hormat, berbakti, memuliakan kepada orang tua. Karena itulah satu andalan, satu harapan kita sebagai orang tua mempunyai anak yang soleh-solihah, berguna, bermanfaat bagi bangsa, nusa, dan agama. Insya Allah. Dengan adanya generasi-generasi keturunan-keturunan kita, itulah yang akan meneruskan kemajuan, atau yang bisa lebih meningkatkan keberadaan bangsa, negara, dan agama tercinta. Di kesempatan ini, Al-Fakir insya Allah mau berbagi tentang bagaimana caranya kita untuk menjadi orang yang sukses, kaya, raya, serba berkecukupan. Apapun yang kita mau, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita cita-citakan, benar-benar diwujudkan, diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini sebelum Al-Fakir ke acara inti, satu kewajiban, satu amalan yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu adalah sholat. Sholat itu adalah merupakan suatu pokok di dalam kehidupan kita, terutama di dalam agama Islam. Dan di selain agama Islam pun pasti ada
satu cara-cara untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, menghambakan dirinya kepada Allah. Tapi di sini Al-Fakir tidak melebar tentang peribadahan agama-agama yang lain. Di sini kita fokus tentang tata cara penghadapan, penghambaan diri kita semua terhadap Allah menurut ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Yang mana agama Islam itu yang diceritakan, yang diucapkan, yang diterangkan, yang dijelaskan oleh baginda Rasul. Yaitu al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Oleh karena itu, ketinggiannya agama Islam, kehebatannya agama Islam, kesuciannya agama Islam, perlu kita wujudkan, perlu kita aplikasikan. Jangan hanya cuma di kitab, jangan hanya cuma di buku, tapi kita buktikan, aplikasikan, amalkan. Supaya benar-benar terwujud apa yang dikatakan itu. Insya Allah, amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Subhanallah, Masya Allah, di era-era sekarang, alhamdulillah, para ulama, para kiai, para ustadz, para santri tersebar di seluruh jagat. Mulai dari perkampungan, pelosok, perdesaan, perkecamatan, perkabupaten, perprovinsi, pernegara. Alhamdulillah. Tapi kita tidak cukup sampai di situ. Ya, maksudnya tidak cukup hanyalah pengalaman, ilmu, wawasan luas. Ya, kita perlu pengaplikasian. Karena dengan adanya ilmu yang tinggi, dengan adanya pengalaman yang luas, wawasan yang membahar, atau wawasan yang melaut, itu tidak menjadi jaminan untuk kita selamat, atau untuk kita tawabu, atau untuk kita saling hormat menghormati, ya alias taufik dan hidayah. Tidak. Karena iblis pun hebat, iblis pun pintar, iblis pun berwawasan. Tapi iblis malah al-la'in, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keleluasan pahamnya, kehebatan ilmunya tidak digunakan dengan semestinya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, marilah kita semua, apapun yang kita bisa, apapun yang kita ketahui, ayo kita amalkan dengan sebaik-baiknya menurut ajaran yang seharusnya. Ayo kita amalkan. Ya, ini Al-Fakir sih cuma ngomong, cuma ngajak. Ya, terutama Al-Fakir menasehati, mengajak kepada diri Al-Fakir sendiri. Ya, tapi semoga yang mendengarkan suara Al-Fakir, ya ayo kita sama-sama. Karena kita memang, kita adanya ilmu, adanya wawasan, adanya pengalaman, lebihnya ilmu pengetahuan kita, justru itu adalah tidak sedikit untuk menjadikan kita sombong, takabur, melemahkan orang lain, membanggakan diri sendiri. Itu adalah pekerjaan iblis, la'natullah, na'udzubillahi min dzalik. Jadi, adanya ilmu kita, adanya pengalaman kita, luasnya wawasan kita, ayo kita gunakan dengan semestinya, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilangkan takabur yang ada di diri kita. Hilangkan merasa saya yang lebih, hilangkan. Ya, pokoknya sifat-sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo kita hilangkan. Insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan, bisa mengerjakan, bisa mengaplikasikan apa yang kita tahu yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Di sini Al-Fakir sebelum ke acara kajian, acara inti, ya Al-Fakir berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya di waktu-waktu sekarang saudara-saudara Al-Fakir kaum muslimin muslimat dimanapun berada, lagi berada di dalam kesusahan, semoga dihalamkan kesusahannya, yang berada di dalam ujian cobaannya, semoga secepatnya berlangsung, selesai atau diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluruskan. Dan yang lagi sakit semoga cepat disembuhkan sakitnya, yang lagi berjuang semoga dihasilkan perjuangannya, dan begitu pula ya, yang lagi punya masalah rezeki, masalah ini dan itu, semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diangkat, diganti dengan kesenangan, kegembiraan, kelancaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan sebelum ke acara inti, maka ringankan tangan untuk subscribe, like, juga komen. Dan silahkan berdoa kepada Allah dengan sebaik-baiknya doa. Dan doanya itu tulis di kolom komentar. Karena doa kita yang ada di kolom komentar akan diaminkan oleh jutaan umat saudara-saudara kita, kaum muslimin muslimat, sebangsa, seagama, senegara, atau yang beda agama pun insya Allah akan mengaminkan doa kita. Karena pada hakikatnya orang Islam itu adalah orang yang saling pengertian di antara sesama. Dan begitu pula ini di-share, dibagikan kepada seluruh teman, saudara, kenalan, keluarga. Untuk apa? Supaya lebih bermanfaat. Jadi Al-Fakir ini dijajahkan kepada siapapun, handai tolan, saudara, kenalan, siapapun yang menemukan ini video saya Al-Fakir ijazahkan. Ijazahkan silakan, tafadhol amalkan, insya Allah mustajabah. Asal keyakinan yang mantap dan bigoiri milal, tanpa bosan. Karena doa itu harus selalu insya Allah. Oleh karena itu, doa itu ada yang begitu mendoa langsung oleh Allah diberi, ada yang ditempokan sehari 2 hari, ada yang sampai, ya tergantung status cara kita berdoa. Sekarang mari kita ingat satu hadis Nabi yang benar-benar jangan sampai kita lupakan, yang sudah tadi Al-Fakir katakan atau ucapan atau bacakan, man lam yusalli fahuwa kafirun. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat. Jadi sholat itu yang 5 waktu yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan sampai ditinggal. Karena kalau kita meninggalkan sholat dengan suatu niat yang tertentu, ya, menyepelekanlah, tidak mengindahkanlah, ya, menganggap tidak pentinglah, pokoknya tidak sholat, maka bahwa kafirun, maka orang seperti itu adalah kafir. Jadi gampang perbedaan antara orang kafir dan Islam, orang kafir dan muslim, orang kafir dan non-muslim adalah tarku sholat, yaitu ninggal sholat. Jadi gampang kalau orang yang suka ninggal sholat atau orang tidak sholat, nah itulah orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, jangan sampai kita salah jalan, jangan sampai kita tersesat di dalam hal mengarungi lautan kebahagiaan, jangan sampai. Jadi walaupun kita ziarah kemana-mana, ya setiap orang yang hebat kita samperin terus kemana-kemana. Setiap tempat karamat, ya tempat karomah, tempat keramat kita jujugi, kita datangi, kita berdoa meminta berkah, tapi kita meninggalkan sholat itu tidak ada artinya, ngepek, tidak ngepek maksudnya. Jadi kita pertama, ayo menghadap Allah, sholat dan berdoa kepada Allah. Adapun kita berziarah ke makom-makom keramat itu adalah kita ngalap berkah atau kita mencari berkahnya orang-orang mulia. Tapi kita harus sholat. Kalau kita ninggalkan sholat, ya percuma saja, percuma saja.
Tapi kalau kita sholat 5 waktu, kita tepat, langsung kita mendatangi tempat-tempat keramat, tempat-tempat para ulama, para aulia, yaitulah afdol utama. Insya Allah amalan kita, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita langsung ke acara inti. Ya, pertama tulis dulu hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wa susan hadratin nabiullah Adam wa babuha wa nabiullah Ibrahim wa nabiullah Musa wa nabiullah Isa wa Nabi Allah Sulaiman wa Nabi Allah Daud wa susan al-hadrati Nabi Allah hadir alaihi musratu wassalam syai'ulillahi lahumul fatihah. Wala hadrati jami'i awliya illahi ta'ala fil masariq wal maghrib ususan hadrati sultanil awliya wa qutbil gauthi wa muhyi sunati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirrahu al-fatihah. Wala hadrati jami'i ulama illahi ta'ala fil masariq wal maghrib khususan ila hadrati Syekh Ustadzi Sayyid Asdamil Afghanistan khususan ila hadrati Syekh Ustadzi man ajajani hadza khususan ila hadrati abi wa ummi wa ila hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lahumul fatihah. Kita sudah maklum, sudah diketahui oleh kita bersama dan sudah dipahami, dimengerti oleh kita bersama. Setiap kita mengucap Al-Fatihah, kita harus baca surah Al-Fatihah, yaitu dari Alhamdulillah sampai Waladhdallin. Terus apa yang diwirid? Yang diwirid itu adalah ayat kursi ya. Maaf, yang diurut, yang diawrad, yang diwiridkan, jadi amalkan ayat kursi 313. Jadi kalau kita ingin hidup sukses, segala mudah, jadikan orang yang kaya raya, segala tujuan diwujudkan oleh Allah, ini amalkan. Ini amalkan. Jadi, ini kita puasa 5 hari. Puasa 5 hari, ya lebih utamanya 40 hari puasanya. Tapi 5 hari aja, jangan sampai tidak maksudnya. Jangan sampai tidak, mau 3 hari, mau 5 hari, mau 7 hari, mau 9 hari, mau 11 hari, mau 21 hari, mau 40 hari, itu lebih utama. Jadi jangan sampai tidak puasa sebaiknya. Tapi kita misalkan nggak bisa puasa, ya udah daripada tidak mengamalkan, ya nggak apa-apa. Jadi caranya, kaifiatnya, jadi setiap 1 kali ayat kursi itu pakai bismillah. Jadi seperti begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Terus kalau kita mau baca lagi bismillah lagi, bismillahirrahmanirrahim, terus seterusnya seperti itu. Jadi 313 jumlahnya. Jadi kita mewiridkan harus seperti ini. Jadi kita wiridnya tiap malam. Tiap habis sembahyang isya wirid, yaitu 313, tapi setiap sekali bismillah sekali. Insya Allah ini kita dawamkan 40 hari, ya 40 hari. Kalau kita ini amalkan, kita kerjakan, insya Allah kita dijadikan oleh Allah orang yang kaya raya. Jadi rezeki mudah, ya kalau dagang-dagang lancar, membeli banyak, tidak macet. Ya kadang-kadang gini, ada laku kita dagangan dihutang, terus mayarnya sulit, ya. Enggak, ini kalau kita amalkan ini, insya Allah yang mau ngutang juga malu. Wah, mau ngutang malu, enggak berani ngutang gitu kan. Kalau yang maksa dia karena butuh, memang ada uang untuk persediaan mau ngutang, dia ngutang benar, insya Allah. Amalkan ini, kalau keinginan kita, tujuan kita, hidup kita akan ingin mulus ya, ingin mulus, sukses. Insya Allah kita bisa bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, yang dinamakan sukses ya. Itulah yang Al-Fakir bisa persembahkan, bisa haturkan, bisa ijazahkan, bisa berbagi. Semoga bermanfaat, semoga sukses. Innallaha ma'ana, Allah beserta kita. Al-afi minkum.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.